Bayangkan sebuah perusahaan yang dulu berjaya, dikenal sebagai salah satu pemain terbesar di industri tekstil, memproduksi untuk merek-merek global, bahkan memasok seragam militer untuk Amerika. Namun, dalam hitungan 12 tahun setelah go public, perusahaan ini justru limbung dan akhirnya dinyatakan pailit. Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah go public selalu menjadi strategi terbaik? Atau justru bisnis keluarga memiliki ketahanan yang lebih kuat? Mari kita bahas lebih dalam episode kali ini. Selamat datang di Weekly Innovation Dose. Pada episode kali ini, kita akan membahas fenomena menarik dalam dunia bisnis. Mengapa bisnis keluarga lebih mampu bertahan lebih lama dibandingkan perusahaan yang telah go public atau TPK terbuka? Dan bagaimana perubahan kepemilikan dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan? Sebagai contoh, kita akan melihat kasus PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang kita lebih kenal dengan Sritex. Sritex didirikan oleh Haji Muhammad Lukminto, nama lahirnya I Ji Shin, seorang muslim keturunan Tionghoa pada tahun 1966. Saat itu, beliau memulai usahanya sebagai pedagang kain di Pasar Klewer, Solo, dengan nama toko Ude Sri Rejeki. Usahanya terus berkembang hingga bisa mendirikan pabrik kain putih dan berwarna pada tahun 1968. Pabrik kedua, yakni pabrik tenun, dibangun pada tahun 1982. Dari tahun ke tahun, perusahaan semakin berkembang pesat. Fasilitas produksinya terus bertambah. Pada 1992, Sritex sudah menjadi perusahaan tekstil terintegrasi dari pemintalan, penenunan, hingga diproses menjadi pakaian jadi. Saking besarnya skala bisnisnya, Sritex menjadi perusahaan yang banyak menopang ekonomi Kabupaten Sukoharjo. Puluhan ribu masyarakat di kabupaten ini bergantung pada keberadaan Sritex. Pabriknya yang berada di Jalan Samanhudi, Kabupaten Sukoharjo, bahkan terbilang sangat luas. Perusahaan ini berkembang pesat dan menjadi salah satu produsen tekstil terbesar di Asia Tenggara. Bahkan memproduksi pakaian-pakaian untuk merek-merek ternama seperti H&M serta seragam militer untuk Amerika Serikat. Pada tahun 2013, Sritex memutuskan untuk melantai di bursa saham dan menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Langkah ini diambil untuk mendapatkan akses modal yang lebih besar dan memperluas jaringan bisnis. Mengutip dari Kompas.com, berdasarkan laporan tahunan atau annual report Sritex tahun 2023, pemegang saham mayoritas atau pengendali saham adalah PT Huddlestone Indonesia sebesar 59,03%. PT Huddlestone Indonesia adalah perusahaan yang kepemilikannya masih terafiliasi dengan keluarga Lukminto, namun tidak disebutkan nama-nama kepemilikan dalam perusahaan. Sementara pemegang saham kedua adalah kepemilikan publik sebesar 40,97% saham. Seiring berjalannya waktu, Sritex menghadapi berbagai tantangan, termasuk melemahnya permintaan global dan persaingan dengan produk-produk impor dari China khususnya yang lebih murah. Sritex mulai menghadapi masalah keuangan serius sejak tahun 2021. Saham Sritex disuspensi pada Mei 2021 akibat keterlambatan pembayaran bunga dan pokok medium term notes atau MTN. Total liabilitas perusahaan terus meningkat, mencapai sekitar 24,3 triliun rupiah pada September 2023. Masalah keuangan ini makin diperparah oleh persaingan ketat di pasar global. Dampak pandemi COVID-19 yang belum selesai mengganggu rantai pasok dan menurunkan permintaan, ditambah lagi kondisi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan penurunan ekspor produk tekstil ke Eropa dan Amerika Serikat. Serta kemajuan tekstil China yang bisa membuat produk pakaian jadi dengan harga yang sangat murah. Inilah tamparan yang mematikan bagi Sritex. Kemudian pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan Sritex dan 3 entitas afiliasinya yaitu PT Sinar Pancajaya, PT Pitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya dalam keadaan pailit. Putusan ini diperkuat oleh Mahkamah Agung pada 18 Desember 2024. Perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex kini resmi harus tutup permanen mulai Sabtu 1 Maret 2025. Perusahaan resmi dinyatakan pailit dan melakukan PHK terhadap lebih dari 10.000 karyawan. Tantangan setelah go public sebenarnya tidak hanya Sritex yang mengalami kasus serupa. Banyak bisnis keluarga ketika memutuskan go public, mereka sering menghadapi tantangan baru. Yang pertama, tekanan dari pemegang saham. Perusahaan harus memenuhi ekspektasi pemegang saham yang mungkin lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek, berbeda dengan visi jangka panjang keluarga pendiri. Kedua, perubahan budaya perusahaan.
Masuknya manajemen profesional dan diversifikasi kepemilikan dapat mengubah budaya perusahaan yang sebelumnya kental dengan nilai-nilai keluarga, sekarang lebih menjadi nilai korporasi yang kapitalis. Yang ketiga, kompleksitas manajemen. Struktur organisasi menjadi lebih kompleks yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan adaptasi terhadap perubahan pasar yang sangat dinamis. Perbandingan dengan bisnis keluarga. Menarik untuk dicermati bahwa banyak bisnis keluarga yang tidak menjual sahamnya ke publik cenderung memiliki ketahanan yang lebih kuat dalam menghadapi krisis. Hal ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, kepemimpinan terpusat. Bisnis keluarga sering memiliki struktur kepemimpinan yang terfokus pada keluarga inti, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan adaptif. Kedua, nilai dan budaya yang kuat. Nilai-nilai keluarga yang ditanamkan dalam bisnis menciptakan budaya perusahaan yang solid, meningkatkan loyalitas karyawan, dan hubungan kerja yang harmonis. Ketiga, orientasi jangka panjang. Bisnis keluarga cenderung fokus pada keberlanjutan jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek, memungkinkan mereka untuk lebih tahan terhadap fluktuasi pasar. Jadi, bila bisnis keluarga Anda hendak melantai ke bursa alias go public, pikir 2-3 kali dulu sebelum Anda lakukan. Kasus Ritex menunjukkan bahwa meskipun go public dapat memberikan akses modal yang lebih besar, hal ini juga membawa tantangan yang dapat mempengaruhi stabilitas perusahaan. Bisnis keluarga yang mempertahankan struktur kepemilikan dan manajemen internal seringkali memiliki ketahanan lebih dalam, lebih kuat menghadapi krisis, berkat kepemimpinan yang terpusat, nilai-nilai yang kuat, dan orientasi jangka panjang perusahaan. Demikianlah episode kali ini. Semoga informasi ini memberikan wawasan baru tentang dinamika bisnis keluarga dan tantangan yang dihadapi saat bertransformasi menjadi perusahaan publik. Sampai jumpa di episode Weekly Innovation News berikutnya. Saya DSW, Dr. Sani Wahyudi, CEO SLC Marketing Inc., founder komunitas bisnis keluarga Connectpedia. Keep stupid to grow deeper.